kali ya. Di sini yang hadir sudah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Kalau terdengar dengan jelas, mungkin boleh kasih jempol di Zoom-nya, reaction. Sip, terima kasih. Sudah pada kasih jempol. Kebetulan sore ini, dari yang mendaftar, cukup banyak, dari berbagai kalangan, baik dari orang tua, dari siblings, dari kakak, dari adik, atau, dari keluarga, misalnya dari tante, dari, sepupu, dan sebagainya. Ataupun profesional seperti dari guru, dari, terapis, dan sebagainya. Selamat datang semuanya. Oke. Oh iya, sambil menunggu, sebelum kita buka, perkenalkan dulu, nama saya Rinda Saski Kurnia, saya selaku, eee konsultan pendidikan di Yasaindo, Yayasan Sahabat Anak Istimewa Indonesia dan Behavior Pulse. Di sore ini, saya akan ditemani teman saya, selaku, apa ya, co-host, selaku co-moderator. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Tiara? Hai semua, nama saya Tiara Rahadian Putri, saya juga bagian dari Yasaindo Behavior Pulse. Saya di Behavior Pulse selaku salah satu behavior analis untuk terapi perilaku. Ya, jadi, di sini, kami, dari Yasaindo Behavior Plus memang, punya, fokus, terhadap, individu berkebutuhan khusus, terlebih lagi yang berada di spektrum autisme, dan di Behavior Pulse kami, ada layanan intervensi atau terapi perilaku juga gitu. Jadi, memang, biasanya kami membawa, isu-isu dengan topik tersebut, dan sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan kolaborasi dengan teman-teman siblings atau komunitas kakak adik dari Jakarta Sips Club. Gitu. Let's see. Iya. Dan, di sore ini memang, format atau bentuk kegiatannya kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol, kita akan, santai-santai sih sebetulnya ya formatnya, kita akan ngobrol, kita, kedatangan, baik kakak maupun adik dari tadi Jakarta Sips Club, selaku komunitas kakak adik dengan spektrum autisme, gitu. Mau say hi dulu kali ya, dari Jakarta Sips Club juga udah ada nih di sini. Ada mungkin dari Atira dulu, hai Atira. Ya, halo Kak Rinda, Kak Ara, dan Kak Kunti. Selamat sore. Sore. Lalu kita ada Ica. Halo, selamat sore. Aku Ica. Hai, dan ada tentunya Dera. Hai Dera. Halo semua. Kenalin saya Dera. Sip, sip. Oke. Tadi sudah masuk juga Bu Ingrid selaku Ketua Yayasan Sahabat Anak Istimewa Indonesia. Halo Bu Ingrid. Ya, halo Mbak Rinda. Halo, apa kabar Bu Ingrid? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal ya buat teman-teman JSC. Ya, jadi teman-teman, di sini sudah hadir bersama kita Ibu Ingrid Tania selaku Ketua Yayasan kami, Ketua Yayasan Indo. Dan without further ado, mungkin kita mulai aja kegiatannya. Jadi sore hari ini seperti yang tadi saya sempat bilang juga, di sesi sore ini kita akan ngobrol banyak, kita akan dengar cerita mungkin ya lebih tepatnya dari teman-teman
JSC untuk memberikan kita insight dan perspektif gitu dari mungkin selama ini kita baca literatur atau apa dari perspektif parents atau mungkin profesional. Nah, kali ini kita mau denger cerita di balik perspektif siblings. Sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Rinda, dan di sore ini saya akan ditemani oleh teman saya, Tiara. Kami dari Yasaindo Behavior Pulse. Oke, sebelumnya mungkin saya mau minta waktunya kepada Bu Ingrid untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait Yasaindo Behavior Pulse dan kegiatan kita sore ini. Silakan Bu Ingrid. Halo, Bu Ingrid. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya, salam kenal. Ya, kami dari Yayasan Sahabat Anak Istimewa Indonesia ya. Saya kebetulan ketuanya, terus pembinanya itu Pak Izat ya, suami saya. Kemudian tim kita yang lain ya, yang menjadi andalan nih, Mbak Rinda, Mbak Ara, Mbak Kunti. Dan tentunya yayasan kita ini memang didirikan itu kan sebenarnya punya visi mewujudkan ekosistem yang bersahabat bagi tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang terkait dengan acara kita hari ini tentunya kita ingin bagaimana ya supaya menciptakan ekosistem keluarga yang bersahabat untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kan begitu. Jadi slide saya kan cuma segitu ya. Jadi yang penting adalah kita di sini ngobrol-ngobrol, sharing bagaimana pengalaman dari teman-teman. Saya juga ingin belajar bagaimana pengalaman teman-teman nih yang di keluarganya ada saudara dengan berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan tadi hari ini ya, maksudnya hari ini persis sebelum acara kita dimulai ini anak saya yang dengan autism spectrum disorder tadi itu sempat kabur ya, menghilang. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang mungkin dialami teman-teman di sini ya. Jadi kakaknya yang lagi jaga nitip ke kakaknya yang satu lagi gitu. Sementara kakak yang satunya lagi pakai earphone, nggak dengar. Ya udah gitu ya, jadi nggak terjagai. Jadi tahu pintu terbuka dia pergi. Untung ada yang sempat lihat gitu ya, tukang yang lagi kerja di depan rumah. Dia lihat, dia sekelebat gitu belok kemana, jadi dicari, ternyata dia masuk ke rumah tetangga karena dia tuh senang banget sama ceiling fan ya, everything that yang berputar gitu ya. Jadi dia masuk ke rumah tetangga, dia langsung hampiri si ibu yang punya rumah, dia minta dinyalakan, turn on gitu. Ini yang anak saya yang ABK ini umurnya, dia lahir tahun 2011 ya, berarti sekarang umurnya 9 tahun. Gitu. Sebelumnya juga tadi siang kita ganti kasur spring bed di kamar kakaknya, dan dia kan sangat rigid. Dia nggak mau gitu ya, dia pengen tetap kasur spring bed yang lama gitu. Jadi ya mungkin pengalaman seperti itu mungkin banyak dialami teman-teman di sini juga. Jadi saya juga pengen belajar, dan kebetulan anak-anak saya yang kakak-kakaknya ini juga ikutan nih hadir di sini. Jadi pengen mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman semua di sini gitu. Demikian ya, itu aja, kan kita lebih baik masuk ke acara inti kita gitu. Makasih. Terima kasih Bu. Silakan lanjut Mbak Rinda. Terima kasih Bu Ingrid. Ini sepertinya Rinda ada masalah koneksi, jadi lagi di luar meeting room ini. Oh, oke Rinda. She's back. Masih unmute, Rin? Sorry. Okay. Halo. Hai.
Iya, maaf banget tadi ada kendala teknis dan ya ini salah satu downside dari virtual meetings ya. Thank you so much for taking over, Ara. Where were we? Sorry. Bung Git barusan selesai menutup sesi introduction ya. Cool. Oke. Makasih buat Bu Ingrid. Sekali lagi teman-teman hadirin semuanya mohon maaf ya ada technical difficulties di sini. Tapi udah connected lagi dan kita bisa langsung lanjut ya. Oke, jadi kita udah dengar ini ya, Ra. Kita udah dengar tentang Yasaindo dan Behavior Pulse. Di sini mungkin kita mau ke agenda selanjutnya. Sebentar, aku coba share screen lagi ya. Oke. Kelihatan screen saya? Oke, sip. Nah, jadi tadi kita udah dengar tentang Yasaindo Behavior Pulse dan mungkin di sini mau intro dulu kenapa sesi sore ini ada gitu ya. Nah, mungkin Tiara bisa share ke yang hadir di sini kira-kira kenapa ya di sini Yasaindo Behavior Pulse berkolaborasi dengan JSC dan apa yang mau kita gali di sesi sore ini. Ya, mungkin hari ini saya bisa kasih perspektif dari seorang praktisi ya yang memang bekerja dengan individu dengan autisme dan juga keluarganya. Nah, kalau yang namanya kita serving clients itu kan sebenarnya nggak cuma anaknya tapi juga supporting sistemnya kan, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya so far ini pengalaman saya sejauh ini sih kebanyakan memang bekerjanya dengan anak dan orang tuanya gitu. Dan kalau kita ngomongin support system, memang biasanya praktisi itu lebih banyak mensupport parents gitu, maupun dari segi terapis maupun psychological supportnya gitu. Tapi memang untuk siblingnya sendiri, sebenarnya mereka juga part of the child support system gitu kan. Nah, tapi di Indonesia sendiri sebenarnya masih jarang nih terdengar support system untuk siblings gitu. Jadi waktu ketemu sama teman-teman JS ini sangat excited karena senang gitu loh ada komunitas yang membawa perspektif dari segi siblings gitu. Sebagai praktisi pun saya juga pengen belajar banyak gitu karena yang saya tahu kan dari perspektif orang tua gitu. Cuman saya kurang tahu nih kalau misalnya ada sibling datang saya harus interaksinya seperti apa ya gitu. So ini salah satu topik yang saya pribadi juga senang untuk dan excited untuk mendengar sih dari teman-teman ini. Ya, betul. Dan kalau boleh kita sampaikan kembali ya, Tiara, jadi selama beberapa minggu belakangan ini dari Yasaindo BPLS juga menganggap tadi topik ini penting untuk dibahas, sehingga memang kami juga sama beberapa minggu terakhir cukup membahas di sosial media kami. Mungkin nanti teman-teman yang datang bisa juga melihat di sosmed kita pembahasan dari perspektif kita sebagai mungkin praktisi terhadap siblings itu sendiri. Nah, tapi kali ini sekali lagi yang mau kita bahas itu dari perspektif siblingsnya itu sendiri. Nah, untuk itu di sore hari ini mungkin yang kita lakukan adalah kita akan berbincang, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan mengikuti conversation ya dengan teman-teman JSC, ada 3 orang yang hadir di sini, dan kita akan explore perspektif dari siblings itu sendiri yang mungkin ya sangat sangat khas gitu, sangat unik juga. Dan di sini kita mau sampaikan bahwa perjalanan siblings itu memang unik. Jadi antara satu siblings dan siblings yang lain memang tidak selalu sama dan mungkin berbeda juga dengan masing-masing kondisi keluarga gitu. Dan selama sesi ini silahkan Ibu, Bapak, parents, siblings, siapapun yang hadir boleh mengetik pertanyaan jika ada di fitur chat. Nanti di akhir mudah-mudahan waktu yang masih cukup akan kita obrolkan dengan teman-teman JSC. Oke. Nah, selanjutnya mungkin langsung aja kita kenalan sama teman-teman dari JSC. Aku mau coba ke Dera dulu ya. Hai Dera. Halo. Hai, nah ini Dera nih selaku salah satu founder ya Dera ya? Atau Founder ya?
Co-founder ya, oke. Nah, Co-founder Dera, ya. kita mulai dulu sih dari apa sih sebenarnya JSC itu? Oke. Thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan saya Dera. Mungkin mau mengenalkan sedikit dulu. Usia saya sekarang 33 tahun, kakak dari Abi yang usianya 25 tahun, autism. Nah, dulu itu sebenarnya dari SMP SMA tuh kayak pengen banget punya temen-temen yang satu nasib lah ya dalam tanda kutip gitu. Cuman kan belum ketemu. Cuman pas kayak SMA ke kuliah tuh kenal, tapi dari teman mamah juga gitu. Cuman kan ngobrolnya mungkin karena masih aku juga masih dalam tahap apa ya, belum mematangkan diri gitu kan. Jadi kan mungkin belum benar-benar cerita yang kayak problem solving atau apa gitu-gitu ya. Nah, terus pas kuliah apa udah kerja gitu ya, terus tiba-tiba dari Amri, namanya dia juga ada tuh di sini, itu kontak gitu kan, kontak via WhatsApp. Aku udah kerja waktu itu, ya udah kerja, terus lagi di sela-sela kerja tuh kok pas banget ngeliat WhatsApp, terus lihat chat panjang dengan kata-kata yang sangat sugestif dan sangat formal, tapi kayak tetap aja tuh karena sesama sibling, jadi kan, wah dia mau ngajak ketemuan, dia pengen bikin komunitas gitu kan. Wah ini yang gue tunggu-tunggu gitu kan. Langsung dijawab saat itu juga gitu. Oke, kapan, gimana gitu. Nah pas hari H, datanglah Amri, Bagus, sama aku bertiga. Jadi kayak Awalnya bertiga entah ya? kenapa kok pas di hari itu tuh bertiga yang datang. Nah terus udah ternyata kayak cara nongkrong kita sama gitu-gitulah, kayak ngobrol-ngobrolnya juga sama, terus langsung inilah apa namanya ngebuka diri lah gitu, karena waktu itu kan memang mungkin kita bertiga di fase yang mungkin cukup sama kali ya, cukup udah pada dewasa juga gitu. Terus ya udah di situ deh kita si Amri propose kita bikin yuk nih gitu sibling club gitu, yang sifatnya tuh mewadahi siapa ya kita ini gitu kan. Untuk apa ya, untuk nah disitulah kita ngegodok apa aja concern kita segala macam. Nah terus sudahlah kita mulai tuh sesi berbagi awal, didukung sama Mbak Ina juga ada di sini. Itu untuk menjelaskan tentang autisme gitu. Nah terus berlanjutlah ke sesi-sesi berbagi selanjutnya. Kita juga ada volunteering kalau untuk acara-acara dengan autisme, seperti itu. Itu sih dari aku ya, karena kan mungkin aku mewakili yang awal yang meng-establish si Jakarta Sibling Club. Mungkin selanjutnya tentang JSC lebih lanjut boleh dijelasin juga sama Atira sama Ica kali ya. Iya, boleh banget. Di sini soalnya Dera nggak sendiri ya. Ada Yes. Atira juga. Tadi aku sempet say hi juga sama Atira dan ada Ica. Mungkin ya bisa boleh dikasih tahu ke teman-teman yang hadir di sini apa namanya, tadi Dera udah jelasin berdirinya gimana saling menemukannya gitu. And then after ketemuan tuh apa yang terjadi mungkin? Ini aku dulu kali ya, Tir. Awalnya sih aku tahu soal JSC itu dari ibuku. Jadi ibuku itu Mbak Ina yang pertama kali ikut ke acara Jakarta Sips Club. Aku dikasih tahu ibuku kalau ini ada siblings yang mereka lagi bikin komunitas nih, nanti kamu ikut ya gitu. Terus aku akhirnya ya udah boleh kapan ketemu waktu itu. Akhirnya pas aku waktu itu masih kuliah, terus lagi kuliah di luar, terus aku balik ke Jakarta. Terus abis itu akhirnya ketemu sama, kayaknya awalnya ketemu sama Kak Dera dulu, sama Bagus, kita ngobrol-ngobrol. Dan ya kalau ketemu siblings tuh emang langsung klik aja gitu, kita bisa cerita bebas tentang kakak adik kita, terus cara, mungkin personality kita juga ada kemiripan dan segala macem. Terus akhirnya kita mau ketemu waktu itu. Akhirnya kita decide buat ketemu sama Amri juga, karena pas pertemuan pertama Amri belum bisa ikut. Terus ya udah aku ajak Atira juga. Terus akhirnya kita semua berkumpul. Terus ya udah kita decide buat melanjutkan komunitas ini buat ngajak siblings lain.
Oke. Tadi Mm-mm. aku sempat tampilin ini juga ya, Ica, tentang deskripsi JSC itu apa gitu. Nah, Mm-mm. kalau dari segi kegiatan gitu, apa sih sebenarnya yang teman-teman di JSC lakukan selain mungkin kayak tadi ya setelah menemukan gitu, kegiatan apa aja sih yang biasa kalian lakuin bareng? Hmm, Aku kasih ke Atira ya. Boleh, boleh, Oke, boleh. aku yang Atira. jawab kali ini. Boleh, boleh, Jadi, boleh. jadi kalau kegiatannya sih mungkin sampai saat ini belum banyak ya, tapi balik lagi ke tujuan awal memang untuk JSC ini kan untuk memfasilitasi kakak dan adik yang mempunyai saudara kandung dengan autisme gitu kan. Jadi memang selama ini sih kita lebih banyak sharing session ya, berbagi kayak apa sih yang kita rasain dengan punya saudara kandung dengan autisme, terus concern-concernnya apa aja. Ya basically sih dari situ ya saling memberikan insight dan pandangan juga ya, kalau misalnya mungkin ada beberapa yang masih kesulitan, mungkin menemukan solusinya, dan lain sebagainya gitu sih Karinda. Oke, nice. Jadi memang lebih ke community yang saling punya background yang mirip gitu ya, baik sebagai kakak maupun adik, terus sharing satu sama lain gitu. Dan terkait activity mungkin nggak kaku yang program atau apa itu mengalir ya kali Iya, ya dengan mengalir gitu aja, karena mungkin kita senasib sepenanggungan ya, betul jadi langsung betul klik betul aja gitu. sip 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 ya. Nice. Oke, nah ini juga paling saya mau kasih tahu juga, jadi teman-teman JSC ini ada informasinya lewat Instagram, jadi nanti mungkin buat yang penasaran apa namanya tadi activity dan sebagainya itu bisa cek juga di sosmed mereka gitu kan. Dan yang mau aku tanyakan juga ini fokusnya dari remaja hingga dewasa ya. Iya, iya betul. Mhm. Iya, remaja hingga Mungkin dewasa. Dera mau kasih sedikit komen di situ. Boleh, boleh. Iya, jadi pada dasarnya kita terbuka untuk siblings yang bukan cuma di Jakarta sebenarnya. Cuman memang karena awalnya kita bertemunya di Jakarta dan godok tentang Jakarta Sipscope ini memang di Jakarta, jadi kita kasihlah nama Jakarta gitu. Cuman di luar Jakarta dan sekitarnya, bahkan kota lain, atau mungkin ada teman kita juga di luar negeri, itu kita tidak menutup kemungkinan, karena kan memang ibaratnya kita masih muda ya dibandingin dengan support group yang mungkin buat parents gitu kan. Jadi kita mau ajak semuanya yang mau ikut dan mau sharing, silahkan gitu. Dan sebenarnya kita juga baru pas PSBB ini baru bisa online dan sifatnya lebih mudah ya di reach secara maksudnya dengan internet, dengan Zoom gitu bisa gitu. Jadi itu juga memungkinkan untuk yang di luar kota juga, dan Instagram kita juga baru aktif lagi. Terima kasih banyak adminnya, Kitty. Nah, jadi dari situ juga kita lebih bisa menjelaskan tentang diri kita, juga banyak yang kontak kita juga gitu. Dan itu tadi kenapa remaja sampai dewasa, karena yang menurut pandangan kita juga itu tuh udah lebih bisa aware atas willingness-nya mereka sendiri untuk ikut gitu, untuk tahu lebih jauh atau involve lebih dalam memperhatikan atau menjaga saudaranya yang autism gitu. Udah mulai cari lebih banyak mencari problem solving, memikirkan tentang kondisi yang akan datang, dan juga bisa mengelola lebih tentang apa yang dia rasakan seperti itu. Jadi basically sih usia di mana dia udah willing oleh dirinya sendiri. Kita nggak kepengen maksa atau juga nggak kepengen ngebebanin di luar kapasitasnya lah ya gitu. Ya itu kenapa makanya mungkin memang yang join di sini lebih banyaknya remaja hingga dewasa ya, Dera ya. Sip kalau gitu. Ya tadi betul sih ya Dera, Ica dan Atira memang sejak salah satu perspektif dari atau insight dari PSBB ini kita jadi connected juga ya di sini gitu, dan peserta kita yang hadir di sini juga pastinya nggak hanya dari Jakarta gitu kan. Tadi kalau lihat infonya juga ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera gitu. Nah, makanya hopefully di sini mungkin bisa jadi semacam menjembatani juga gitu dari Jakarta ke mungkin kota-kota lainnya. Sip. Nah, tadi sebenarnya kita udah
kenalan singkat. Di sini ada Atira. Atira itu selaku adik ya, Atira. Lalu kakaknya namanya Daryl, dan ada Dera sendiri selaku kakak dengan adik namanya Abi, dan ada Ica selaku adik juga di sini ya. Nah, kenapa kita singgung nih gitu kan, ada kakak, ada adik gitu. Nah, mungkin kita mau explore ke topik pertama. Jadi, kalau menurut teman-teman JSC sendiri gitu, peran sibling di keluarga itu seperti apa sih gitu? Khususnya mungkin kita coba kaitinnya sibling di sini ke orang tua, perannya seperti apa, dan sibling ke sibling saya sendiri gitu. Mungkin aku coba pengen dapat insight-nya Ica dan Atira dulu kali ya. Gimana sih gitu menurut Ica dan Atira, peran kalian nih di keluarga tuh, apalagi tadi ya ada members yang autistik gitu. Nah, menurut teman-teman gimana sih peran kalian di keluarga? Mau aku atau Atira dulu? Boleh, siapa aja. Siapa dulu? Mau Ica dulu boleh. Oh ya udah, oke. Jadi mungkin peranku di keluarga kepada orang tuaku dan kepada kakakku ya. Kalau aku selalu posisinya adik. Jadi kalau menurut aku, mungkin aku ceritanya peranku sekarang kali ya, karena aku sudah lebih dewasa. Kalau aku sih melihatnya peranku ke orang tuaku itu lebih sebagai support juga sih. Jadi maksudnya untuk sampai sekarang sih kakakku masih sangat bergantung sama orang tuaku sih. Jadi lebih kalau misalnya mau minta sesuatu atau kayak pergi gitu masih lebih sering bergantung sama bapak sama ibuku gitu. Jadi biasanya tuh aku lebih kayak membantu ibuku, misalnya nih mendengarkan, misalnya kakakku nih lagi kayak rewel atau apa ya, aku mungkin peranku sekarang cuma kayak mendengarkan itu atau kayak bercerita, atau kadang-kadang kita juga suka cerita, tahu nggak sih tadi kakak hari ini ngelakuin ini, terus kayak ih itu iseng banget sih si kakak gitu. Jadi aku mungkin aku melihat ke peranku ke keluarga aku sih lebih kayak support aja, karena aku memang belum terlalu kayak maksudnya masih orang tua aku yang lebih involved untuk kepada kakakku gitu. Tapi sih kalau aku melihat diriku ke kakakku, mungkin aku di mata dia mungkin terlihatnya sebagai adik yang galak. Tapi maksudnya gimana ya? Aku juga bisa membantu kakakku dalam beberapa hal gitu. Jadi biasanya kalau di rumah itu karena sekarang lagi PSBB dan kita nggak bisa kemana-mana, biasanya aku kalau pergi, kalau dulu sih biasanya aku pergi kemana, aku pulang, aku sering membelikan kayak entah makanan atau minuman kesukaan dia. Terus kadang-kadang kalau misalnya di rumah, karena kakakku juga non-verbal ya, jadi kita emang nggak spend time together dengan berbicara atau apa gitu. Dan dia emang sangat hobinya juga main komputer gitu. Jadi memang kita mungkin kalau ditanya quality time together sih sebenarnya nggak banyak, tapi emang biasanya aku berkomunikasi dengan dia lewat kayak hal-hal kecil aja gitu, misalnya berbagi makanan, atau misalnya kalau aku ketemu dia, misalnya kita lagi sama-sama keluar kamar, terus aku kayak say hi, terus kayak kadang aku suka nyubit dia soalnya kayak kan agak gemes-gemes gitu ya. Gitu. Terus biasanya aku berbagi, kayak misalnya habis beliin apa, terus aku kayak ke kamar dia, terus kayak ngasih gitu. Dulu waktu dia sempat sakit, juga aku yang ngurus gitu. Jadi kayak memang aku belum terlalu involved banget, masih kakakku masih ke orang tuaku, tapi aku lebih kayak support hal-hal kecil dan maksudnya stay in contact, atau kita komunikasi lewat hal-hal kecil aja gitu, nggak lewat berbicara. Berarti kalau Ica ke parents lebih ke tadi ya, support dari kalau mau cerita, Ica siap nih dengerin cerita mungkin ibu dan bapak gitu ya. Terus kalau ke kakaknya Ica sendiri itu lebih ke hal-hal kecil kayak beliin makanan. Jadi bisa ada quality time tuh macam-macam ya, nggak harus ngobrol, nggak harus main game bareng gitu, tapi bisa dari hal-hal kecil seperti itu. Nice. Kalau Atira gimana, Atira? Ya, kalau dari aku mungkin agak sedikit mirip dengan Ica ya, karena posisi aku kan juga sebagai adik gitu kan. Kalau ke orang tua sih mungkin jatuhnya ya aku hanya membantu, ngebantu semacam asisten lah sedikit gitu. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kakakku kan juga kebetulan kan
bukan tipe anak autis yang sudah mandiri gitu ya, masih sangat bergantung dengan orang tua juga gitu. Jadi ya paling untuk hal-hal kecil kayak misalnya kalau mamaku kerepotan ngurusin dia, misalkan kayak kalau mau sekolah kan kadang-kadang bawaannya suka aneh-aneh kan dari sekolahnya gitu. Ya aku suka bantuin aja, bantuin nyari barangnya. Kadang-kadang beliin juga ya lewat online shop gitu kan. Kayak baru-baru ini aku disuruh cariin balok kayu, nggak tahu buat apa di sekolahnya. Terus kalau di luar kadang-kadang kan kita suka jalan-jalan ke mall juga gitu. Kadang-kadang mamaku kan harus kesana kemari kan nyari barang, ya aku kadang-kadang suka ajak dia lah, ayo cari cemilan aja deh, yang penting dia kan sukanya dorong troli gitu kan, jadi udah deh ajak ke tempat cemilan, aku suruh pilih, Mas Daryl kamu pilih deh yang mau yang mana, asal yang dia boleh gitu. Jadi aku hanya ya bisa dibilang sebagai asistennya mama lah di sini. Tapi kalau ke kakakku sendiri ya kebetulan kita ini pribadi yang sangat berbeda gitu ya, minatnya beda, kayak misalkan aku sukanya musik, kakakku sukanya mainnya puzzle, jarang juga sih spending time together gitu. Paling sih kalau ke kakak, ya aku hanya menyamakan posisi dia sebagai anak gitu. Jadi kalau misalkan dia bikin salah, ya mungkin aku punya cara sendiri untuk menegur dia, karena kan ya ibaratnya kita sama-sama anak lah. Kalau misalkan let's say dimarahin orang tua kan nggak mau, ya mungkin aku menegur dia dengan cara aku sendiri sebagai saudara kandungnya gitu sih. Oh, bener-bener sih. Yang aku lihat di sini memang ini ya, mungkin kita jadi mengubah persepsi juga bahwa membantu orang tua dan membantu siblings itu nggak harus selalu dengan tugas yang kaku gitu ya, nggak harus selalu dengan kamu sebagai sibling dikasih tanggung jawab ini ya terhadap sibling kamu. Oh, bukan itu gitu yang terjadi, justru ya dengan cara kalian sendiri tadi ya, kayak beliin snack gitu. Tadi Atira nemenin mungkin dorong troli apa. Jadi dengan cara siblings tuh kalian sebenarnya bisa jadi resourceful juga buat parents gitu, without the burden, at least for this time being gitu ya, buat saat ini untuk dapat tanggung jawab yang kaku gitu ya. Yang aku lihat mungkin gitu ya. Bener nggak tuh? Iya, mungkin kita, ya, betul sih. Mungkin kalau dari aku kita lebih kayak melakukan hal-hal kecil tapi kita tetap stay connected aja gitu sih. Tapi ya beda-beda gitu. Maksudnya kalau kita cerita sama siblings kita juga kayak pasti hal yang mereka lakukan dengan siblingsnya juga beragam gitu sih. Jadi itu yang menarik juga kalau kita variatif banget sih kalau itu ya. Betul. Nah, kalau dari Dera gimana nih? Mungkin kan tadi kita udah dengar perspektif adik ya. Kalau perspektif adik walaupun galak, tapi tadi mungkin Atira bilang ya tetaplah jangan lebay jadi ngambil peran parents gitu ya. Nah, kalau dari Dera mungkin sebagai kakak ada yang sama, ada yang berbeda? Iya, banyak juga yang sama. Kayak tadi, mungkin kalau Ica adik galak, aku kakak galak gitu kan. Tapi ya senengannya juga sama, nyubit-nyubit, karena kan kayaknya adik kita bertiga cabi-cabi lucu, adik saudara kita bertiga lucu-lucu gitu kan. Jadi walaupun di usia dia yang udah dewasa gitu, tapi tetap aja ya ngelihatnya polos dan jadi somehow nge-babyin aja, jadi stay baby brother forever gitu kan. Kayak gitu. Dan ya sebenarnya sih sama, cuman memang mungkin karena aku lahir duluan, ibaratnya udah ada mungkin kalau dari orang tua aku sendiri juga sih, mereka cukup dalam tanda kutip mungkin ngelihat aku juga ya, oh nih kayaknya Dera bisa deh diginiin gitu. Jadi dari SMP tuh memang udah kayak dicemplungin plung gitu. Coba Sena lihat tuh proses terapinya Adek gitu. Nah pas dari situ kan jadi kayak kebuka mata gitu, oh gitu. Dan mama atau papa nggak ngejelasin kayak yang nge-pinpoint apa gitu. Jadi kayak benar-benar by experience, kamu lihat sendiri gitu. Sampai sampai minta aku untuk jadi helper di sesi occupational therapy yang sebenarnya bukan adikku tapi anak lain gitu. Nah itu tuh dari aku SMP. Jadi mungkin ngelihat juga nih kayaknya apa mungkin nggak tahu mamaku ada di sini sih. Mungkin dia ngelihat oh nih kayaknya bisa nih anak ini gitu kan atau gimana. Cuman emang ibaratnya accumulated ya. Jadi dari SMP, SMA
sampai kuliah itu kurang lebih diajak terus gitu untuk terus merhatiin dan itu kan juga menambah terus pengetahuan tentang autisme sendiri juga gitu, dan ketertarikan aku pribadi juga kayaknya cukup shaping karena di SMP itu juga aku tertarik sama yang namanya dunia psikologi gitu. Kayak kayaknya ada hal yang lebih matters dibandingin hal-hal lain yang aku lihat gitu. Ternyata itu namanya istilahnya jiwa gitu dong. Ada ilmunya ya namanya psikologi gitu. Cuman pas SMA ibaratnya kayak mungkin kayak bukan cuman sebenarnya terkait sama adik atau dinamika di keluarga, tapi karena mungkin aku pribadi ada passionate juga di area situ. Jadi pas SMA tuh sebenarnya udah kepikiran ke sana, tapi juga passionate sama hal yang lain. Tapi selesai SMA keterimanya di psikologi. Kayak gitu lah. Nah, jadi istilahnya aku akhirnya ya belajar juga gitu, berobat jalan juga buat diri aku. Tapi ya akhirnya peran aku sebagai kakak itu semuanya terasah dengan hal-hal yang di encourage sama orang tua aku tadi gitu. Kayak aku bukan cuman jadi ngegar adikku dari SMP, tapi juga adik-adik sepupuku, di mana itu akan lebih berat, lebih stres gitu. Cuman ternyata itu bekal gitu, bekal untuk ternyata ya emang kita keluarga besar gitu kan, dan dari situ juga adikku ngerasa cukup diterima lah ya gitu. Tapi juga akunya juga tadinya nggak ngerasa diterima itu gitu kan, cuman adalah apa namanya, ngerasa berbeda, ngerasa nggak bisa juga ngebela diri sendiri atau ngebela adikku gitu kan, di depan keluarga sendiri loh nih ya. Cuman ternyata dari keluarga besar itu beranjak keluar, ternyata di situ bekalnya gitu. Ketika udah cukup bisa di dalam keluarga besar, ibaratnya meminggalkan Abi, aku sendiri juga sama adik-adik sepupu yang ibaratnya hampir sebaya sama Abi, tapi kalau aku memang kakak paling tua. Itu jadi juga apa ya? Jadi kayak terbiasa aja gitu, jadi terbiasa, dan yang apa ya ibaratnya bikin aku juga punya pelan-pelan punya sikap, punya diri sendiri yang udah cukup ajak gitu untuk tahu aku tuh sibling, jadi aku tuh ya aku gitu, aku beda sama cara mama atau papa gitu. Atau yang kayak makin tua gini mulai ajak diskusi gitu, mulai bisa diskusi, kayaknya Abi gini kali ya gitu. Itu kayaknya mungkin kalau di aku itu cocok gitu. Jadi kayak cukup, kalau dulu kan mungkin berantem gitu, misalnya berantem karena beda pendapat gitu kan. Karena mungkin aku juga berantem daerah sama orang tua atau daerah sama Abi? Iya. Sama orang tua. Daerah sama orang tua, daerah sama Abi juga. Maksudnya kalau sama Abi kan mungkin karena ibaratnya gini misalnya. Abi kalau misalnya lagi marah, kalau misalnya orang tua bilang acuhin aja gitu kan. Gitu. Terus kalau aku nggak bisa gitu misalnya, aku nggak setuju diacuhin gitu. Aku perlu deket sama dia, paling nggak cuman kayak, Dek kamu kenapa gitu, ada apa? Karena ketidakbisaan dia untuk berekspresi, ngelihat juga ke diri aku juga dulu sempet kayak gitu kan. Jadi apa ya ibaratnya hal-hal yang kayak perbedaan gitu aja sih, yang sebenarnya kan kalau dari orang tua mungkin juga tergabung dengan teori cara penerapan gitu kan, cara treatment gitu. Tapi kalau aku kan mungkin kayak, kalau aku jadi dia, aku ngerasa gimana gitu kan. Misalnya sesimpel-simpel itu sih gitu. Kalau aku jadi dia rasanya gimana gitu. Jadi kayak ya mungkin nggak bermaksud ngebela juga sih, cuman ya jadi sibling, jadi kakak aja gitu rasanya. Nah, itu sih berarti intinya. kalau kelihatan agak beda kali ya, atau mungkin belum kegali dari Atira dan Ica. Kalau Dera kan di sini posisi kakak ya. Tadi Dera sempat cerita memang dari SMP sama orang tua udah mulai diajak nih supaya Dera tahu gitu apa sih yang adiknya tuh atau Abi tuh sebenarnya untuk bisa belajar tuh gimana sih, misalnya melalui terapi salah satunya gitu kan. Jadi
sejak usia mungkin cara-caranya banyak ya Dera. Cuman salah satu yang tadi Dera share ke kita adalah pas SMP mulai diajak ke nemenin terapi atau observasi, nggak cuman Abi tapi klien yang lain misalnya gitu ya. Nah kalau Atira sama Ica sempat ngalamin pengalaman serupa nggak kayak Dera, misalnya nemenin terapi atau nemenin tadi misal ketemu profesional gitu yang berhubungan dengan spektrum autisme siblingnya gitu. Aku dulu apa Ica dulu nih? Aku dulu deh ke apa ya? Boleh. Jadi kayak tukeran. Kalau aku dulu memang jadi kalau menurut aku seiring si sibling saya juga bertambah umur gitu, dari kecil sampai besar itu pasti peran kita juga berubah sih kalau aku ngeliatnya gitu. Jadi mungkin kalau aku dari kecil itu aku mungkin lebih ke jadi aku ingin main sama kakakku gitu. Jadi dulu tuh mungkin karena aku belum terlalu ngerti kakakku kondisinya seperti apa. Jadi aku tuh lebih istilahnya aku merasa peranku tuh adalah aku sebagai adik aku pengen main sama kakakku gitu. Dan mungkin itu juga dimana aku mulai ngerasa frustasi karena kok nggak bisa diajak main kayak kakak-kakak lain gitu kan. Tapi itu juga di situ ibuku mungkin lebih dia mulai menjelaskan kalau memang kakakku beda gitu. Terus waktu itu kan juga di zaman dahulu itu kan informasi nggak segampang sekarang kan ya. Jadi mungkin pemahaman tentang autis juga masih belum sepasti sekarang atau udah lebih jelas gitu. Jadi aku juga dulu pemahamannya belum terlalu baik, tapi emang ibuku dulu lebih ke dia berusaha menjelaskan sebisa mungkin saat umurku itu gimana kondisi kakakku gitu. Dan mungkin waktu aku dengar aku juga nggak terlalu mengerti, tapi aku memang waktu kecil dulu inginnya main sama kakakku gitu. Dan itu kayaknya emang peranku memang gitu aja sih. Emang aku sebagai saat kecil hanya ingin main sama kakakku atau ya berantem dan segala macam gitu. Tapi emang waktu kecil itu aku juga suka diajak kayak ke tempat terapi, terus ngeliat kakakku terapi, ngeliat ke sekolah. Dulu kalau SD tuh aku suka jemput dia pulang sekolah juga sih. Jadi kita dulu pisah sekolah, tapi aku dijemput dulu, terus aku dijemput kakakku. Gitu. Jadi aku kadang nggak lihat dia kayak gimana gitu. Jadi waktu aku mulai mungkin sekitar SD gitu, jadi mulai lihat kayak kegiatan kakakku tuh seperti apa gitu. Jadi aku mulai mempelajari kira-kira kakakku tuh kalau di luar kayak apa sih gitu kalau di rumah. Karena kalau di rumah kan kita ngelihatnya mungkin ya gitu-gitu. Maksudnya entah dia melakukan di dunianya sendiri atau dia sibuk. Kalau dulu kakakku senang banget komputer, jadi dia senang banget di komputer aja. Terus dulu nggak mau diajak main atau gimana. Tapi begitu aku lebih istilahnya diajak untuk ngelihat kegiatan kakakku tuh kayak apa sih gitu. Aku jadi lihat, oh dia kalau di luar kayak gini, oh dia kayak gitu. Mungkin pas emang menurut aku sih pas waktu masih kecil peranku emang sebagai adik yang mungkin hanya berusaha untuk menjadi anak yang ingin ngajak main kakakku, terus ingin tahu lebih baik tentang kakakku gimana gitu. Begitu SMP SMA tuh aku emang aku nggak terlalu istilah sama orang tua aku tuh nggak terlalu disuruh untuk oke, kamu harus begini gitu atau kayak tapi aku emang kalau pergi kemana bareng kakakku terus atau misalnya biasanya sih kalau pergi gitu aku emang selalu dikasih tahu kalau pergi sama kakak kamu harus mengalah gitu karena dia jarang keluar, terus dan kakakku sensorinya lumayan banyak ya, masalah sensori. Oh iya, suka overload gitu ya, Ca ya? Sensori overload gitu ya? Yap, jadi dia sama suara sensitif, sama kalau yang kita lihat juga tuh dia sama tatapan orang juga sensitif ya. Jadi dengan dilihatin orang gitu-gitu. Jadi emang aku berusaha, mungkin mulai SMP SMA tuh kalau aku pergi aku rasanya kayak protektor tapi kayak cuma ngeliatin orang-orang yang ngeliatin dia balik. Iya. Gitu. Dan kayak aku berusaha senormal mungkin sama kakakku supaya dia juga nggak terlalu merasa diliatin aja gitu sih. Jadi kayak walaupun ada mata orang-orang tuh aku berusaha kayak ya udah aku biasa aja sama dia gitu kayak trying to accommodate dia kalau biar dia jangan terganggu sama misalnya pandangan orang atau kayak misalnya ada orang-orang lewat terus kayak kenapa gitu. Nah sekarang berarti sih prosesnya lumayan smooth ya, Ca ya? Maksudnya prosesnya lagi-lagi tadi orang tua juga merhatiin
orang tua Ica, orang tua Dera, well kayaknya orang tua Atira juga sih, merhatiin kalian di tahap apa gitu kan, untuk pelan-pelan misalnya kenalin fasilitas baru untuk kalian bonding atau untuk kalian lebih kenal lagi dengan sibling kalian gitu kali ya yang aku tahu. Kalau dulu sih peran orang tua aku lebih kayak menjelaskan ke aku dan kayak coba dimengerti lah gitu, maksudnya ini kakak kamu beda gitu. Walaupun kalau ditanya prosesnya smooth sih nggak juga sih. Iya. Pasti ada, maksudnya ada rasa kayak kenapa harus begini, atau kayak rasa iri juga ada, rasa frustrasi juga ada gitu. Tapi emang semakin dewasa, lama-lama sih itu sih lebih baik lah, karena akhirnya juga bisa lebih accept dengan kondisinya. Oke, aku coba rephrase sedikit, simpulkan sedikit ya tentang peran sibling. Jadi memang tadi peran sibling akan selalu menjadi sibling dan tergantung dari usia ya. Ketika masih kecil mungkin posisinya benar-benar murni banget teman main gitu, masalah mainnya apa diikutin aja. Terus nanti seiring berjalannya waktu mulai lebih dikenalin lagi, dikasih exposure lagi gitu. Jadi prosesnya mungkin nggak, tadi Ica bilang nggak se-smooth yang ini, cuman kayak in hindsight atau secara singkatnya mungkin bisa pelan-pelan seperti itu ya, gitu. Nah, next-nya sebenarnya aku mau mention soal ini dan mungkin apa yang kalian lalui juga gitu. Khususnya kan kalian tadi udah menemukan satu sama lain nih di JSC gitu kan. Menurut kalian sebenarnya dengan proses tadi yang mungkin tidak selalu smooth gitu, kalian merasa ada perannya nggak sih ketemu teman-teman yang satu background, terus membantu proses perjalanan mungkin sampai ke kalian yang sekarang gitu. Aku mau coba dengar dari Atira dulu kali ya, Atira. Menurut Atira, ada ininya nggak? Ada mungkin JSC tuh atau komunitas serupa tuh membantu Atira nggak sih sebenarnya dalam perjalanan sampai sekarang ini gitu? Of course ya, karena FYI aku kenal sama Ica tuh udah lama banget dari kita TK ya mungkin, Ca ya. Jadi aku nggak tahu, aku agak lupa sih ceritanya gimana. Kita sama TK deh. Ya around segitu lah ya. Sama-sama ya kita terapi. Nah jadi memang setelah TK itu ketemu, terus ya udah layaknya anak kecil main bareng. Terus begitu SD sih lumayan sering ketemu ya waktu itu, lumayan sering ketemu, sering sharing dan segala macem. Sampai ketika ya udah beranjak remaja dewasa, mungkin karena sibuk masing-masing, agak jarang ketemu, dan akhirnya dipertemukanlah lagi di sini, di JSC ini. Kalau manfaatnya pasti ada. Jadi yang pertama, seperti yang aku tadi bilang sebelumnya, kita dapat insight baru ya dari teman-teman yang lain. Mungkin kita ada masalah, terus teman yang lain juga bisa ngasih solusinya ya dari sharing session itu di JSC itu. Terus yang kedua adalah, yang pasti aku tahu aku nggak sendirian di sini. Karena yang kalau dari ceritanya Ica, dari ceritanya Kadera juga, perjalanan dari kecil sampai sekarang itu tidak sesmooth itu gitu loh. Jadi FYI aku juga adik yang galak ya kebetulan. Jadi aku juga ada masanya sering marahin kakak aku gitu loh. Tapi ya udah, dari situ sih basically aku tahu aku nggak sendirian. Aku ketemu teman-teman baru, dan dari situ selain sharing tentang saudara-saudara kita gitu ya, yang nggak hanya itu juga, supaya nggak terlalu kaku lah omongan, nggak terlalu stick ke ngomongin saudara, tapi yang ngomongin yang lain juga, misalnya kuliah, kerja. Jadi banyak banget sih manfaatnya gitu loh. Dan dari komunitas ini pun aku juga terlatih untuk lebih terbuka ya, karena kan aku memang anaknya introvert, apalagi dengan punya saudara kandung autism, agak susah gitu cari teman ngobrol di rumah gitu kan, karena kadang-kadang sama orang tua pun aku juga gengsi lah bisa dibilang kan. Jadi dari sini ya aku belajar untuk lebih terbuka, dan ya nggak takut kalau mau sharing-sharing tentang kakakku gitu, karena of course mereka udah ngerti, udah bisa relate gitu. Jadi seneng sih ikut JSC ini, dan sekarang aku jadi pengurus inti pun juga seneng banget bisa memfasilitasi ini semua, ikut memfasilitasi ini gitu Kak. Iya, aku juga melihat, karena kebetulan kan kita udah beberapa kali meeting online juga ya, sama Atira, sama Dera, sama Ica, dan Amri, dan teman-teman JS yang lain gitu. Yang mungkin yang sering kalian sampaikan tuh,
kalian tadi Atira sempat mention juga nggak gengsi gitu kan, karena ketika ketemu teman-teman JSC tuh teman-teman JSC tuh bisa relate juga kayaknya ya sama cerita-ceritanya. Dan kalau soal ini kalian suka nggak sih kayak sibling aku, misalnya kakak aku tuh lagi kayak gini, saudara kalian pernah nggak sih gitu ngalamin kayak gini, dan itu jadi topik yang di bring up nggak sih di JSC gitu? Banget Selalu. ya, iya banget gak sih? Iya. Iya, Karena iya. kayak karena kita begitu kita ketemu sesama siblings tuh kita bisa cerita sesuatu yang orang lain tuh kayak mungkin kalau kita cerita ke teman kita yang sekolah atau kayak teman yang lainnya juga tuh kan mereka nggak bisa, mereka mungkin karena nggak merasakan jadi mereka nggak bisa ngerti gitu kan, dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi begitu kita ketemu teman yang sesama siblings yang juga punya kakak adik yang sama gitu, mereka tuh benar-benar bisa yang oh iya kakakku juga gitu loh, tahu nggak sih gitu. Jadi kayak emang ada apa ya, ada rasa wah ternyata tuh kayak cerita seperti ini tuh aku bisa share ke orang lain dan orang lain bisa mengerti juga gitu sih. Iya. Gitu. Gimana kalau menurut Dera? Sama. Bahkan kita juga kayak istilahnya punya sense of comedy atas hidup kita sih. Boleh ceritain nggak tuh sense of comedy itu apa sih? Sense of comedy. Jadi kayak walaupun itu tuh kayak pas di saat kita mengalaminya itu tuh kayaknya tuh yang wah gitu atau draining atau wah udah segala macam gitu. Pas kita ceritain tuh entah kenapa tuh karena kita sama-sama mengalami terus jadi kayak wah gila, oh gue juga. Wah gila sih waktu itu, terus ketawa-ketawa gitu nggak karuan kayak Sampai rahang mau copot kadang-kadang. iya kayak rilis gitu. Gitu. Jadi bisa itu ya stress releasing, emotional coping juga sama teman-teman gitu ya. Dan maksudnya mungkin kita kan juga pas pengalamin suatu kejadian sama kakak atau adik kita kan itu stressful ya. Tapi begitu ada orang lain yang ternyata mereka juga punya hal yang sama atau kejadian yang sama tuh itu di sebuah stress reliever yang akhirnya kita juga bisa jadi dibawa ketawa aja gitu. Ya nggak sih Kak Dera sama Tira? Ya, karena kan apa yang tidak bisa disampaikan di rumah kita sampaikan di situ, kita lampiaskan di situ. Jadi ya udah keluar semua aja. Betul. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang kayak tadi Atira sama Ica jelasin juga kan, misalnya kakak atau adik kita, kalau misalnya aku adik gitu ya, terus dia apa ya nggak bisa dideketin lah dalam tanda kutip gitu kan, masih dalam dunianya sendiri gitu kan. Terus gimana akhirnya kita bisa ngedeketin akhirnya, terus atau misalnya yang sekarang tuh kita masih dengan pace kita yang sekarang gitu tuh. Tuh pas diceritain tuh kayak pas kita nyeritain tuh kayak apa ya, satu baby step yang buat diri kita tuh ngerasa oh ya Pupuk you're doing good gitu. Dengan apa adanya kita gitu. Nggak mesti yang kayak wah atau gimana gitu, nggak mesti. Tapi ketika kita bisa apa ya meng-acknowledge itu buat diri kita sendiri juga dan buat teman-teman kita yang senasib penanggungan, itu jadi kayak kok happy ya rasanya gitu, kok rasanya apa ya nyaman gitu, kayak gitu. Bisa jadi apa adanya lah. Ini jadi pengen nyenggol sedikit ke topik yang sempat kita discuss waktu meeting kita sebelumnya ya Dera, Ica dan Atira. Kan mungkin di sini yang datang kayak ngeliat wah hebat ya nih siblings gitu, kayak udah pada relax, udah pada enjoy. Kalian dulu mungkin tetap ngalamin gak sih yang namanya mungkin bingung ngelihat kelakuan sibling gitu, terus kayak mungkin yang mau aku bring up di sini tuh kayak yang datang di sini bahwa ini kalian tuh proses yang siklus juga kali ya, bisa akhirnya kalian relax cerita di sini dan benar-benar fully ya tadi bahkan kalian menyebutnya komedi udah bisa melihat dari perspektif komedinya gitu. Nah, mungkin ada ini nggak sih, ada pesan atau kalian bisa jelasin ke yang datang gitu hingga akhirnya kalian di titik ini tuh secara singkat mungkin kayak apa aja sih yang kalian lakuin atau lalui gitu. Siapa dulu? Ica dulu boleh, silakan. Iya. Kalau aku sih selalu ngelihat gimana ya, kan
punya kakak yang berbeda dari yang lain atau kayak berada di keluarga di mana kita punya kakak yang kalau aku posisinya kakak ya punya kakak yang spesial tuh of course berat lah ya karena kita beda kan dari yang lain. Terus banyak kalau ditanya melewati banyak kebingungan itu pasti bingung, iya, marah, iya, kemarahan juga banyak, frustrasi juga banyak, iri juga banyak gitu. Dulu kakakku sekolahnya lebih bagus sementara sekolahku jelek gitu, itu juga ada. Ya, hal-hal dari yang kecil sampai mungkin hal-hal yang apa ya, yang aku benar-benar marah sama suatu hal gitu juga pasti juga aku mengalami itu gitu. Dan itu juga bukan proses yang smooth, itu maksudnya aku juga belajar lah ya kan, maksudnya dari kecil kan kalau kita masih kecil kan kita pemahaman kita kan mungkin belum terlalu baik, kita mungkin belum bisa berempati dengan baik gitu. Jadi seiring berjalannya waktu mungkin aku juga belajar untuk berusaha accept dengan apa yang aku punya di keluarga sekarang gitu. Karena maksudnya di satu sisi mungkin aku juga marah dengan kakakku, tapi satu sisi aku juga marah pada diriku sendiri juga gitu kali ya. Karena kan ngelihat kakakku yang dia juga punya banyak masalah, tapi kenapa nggak, mungkin beberapa ini juga masalah yang cukup apa ya, biasa maksudnya banyak kita temukan tuh adalah kayak kenapa kakakku yang begitu, tapi kenapa nggak aku aja gitu, karena kita kan juga ngeliat kakak kita kan susah, terus struggling juga kan, maksudnya kan mereka juga berbeda, tapi mereka juga istilahnya ingin di dunia sendiri, tapi mereka harus keep up sama dunia kita gitu. Jadi hal-hal, misalnya kalau ditanya emosinya tuh banyak dan pikiran kita juga banyak gitu. Tapi memang dulu aku juga sama Atira kan kita alhamdulillah tuh parents kita juga bikin kayak sibling circle juga gitu, di mana aku bisa ketemu sama siblings lain. Jadi menurutku pas waktu kecil aku dapat support itu tuh yang ketemu siblings lain tuh juga ya itu stress reliever aja gitu, karena aku bisa cerita, terus emosi kita juga ternyata sama gitu, dan akhirnya hal-hal seperti itu tuh bebannya tuh jadi nggak terasa terlalu berat gitu. Terus seiring berjalannya waktu memang maksudnya gimana ya, kayak each stages of life gitu, mungkin dari SD ke SMP juga pasti ada hal-hal baru yang harus di-accept juga gitu. Mungkin dari kecil aku trying to accept aku seperti apa gitu, terus mungkin pas SMP different from others juga. Sekarang mungkin aku harus berani accept bahwa ya memang aku masih struggling gitu, aku mungkin belum mampu sepenuhnya untuk kayak menjadi caretaker kakakku gitu misalnya gitu. Jadi memang seiring berjalannya waktu, as we go through each stage of life, pasti ada hal-hal baru yang harus kita accept gitu. Tapi itu aku juga beberapa hal tuh aku dapat support juga dari orang tua, terus aku dapat support dari teman-temanku gitu, nggak hanya teman-teman siblings, aku juga dapat dari teman-teman sekolah gitu, terus teman-teman lain juga yang aku temukan gitu, yang dimana aku akhirnya lebih bisa accept siapa diriku gitu. Jadi itu juga salah satu misi JSC, di mana kita juga pengen para siblings tuh istilahnya bisa menerima diri sendiri dulu juga. Kalau memang nantinya mau, maksudnya karena nantinya kalau kita ingin kuat untuk keluarga kita sama kakak kita juga harus kuat sama diri sendiri dulu. Betul. The first step itu memang self acceptance gitu. Dan self acceptance itu juga bukan sesuatu yang kayak 100% terus ya jadi gitu kan. It's a process. Dan each stage of life itu pasti ada hal baru di accept gitu. Tapi dari JSC ini kita berharap kita bisa support para siblings yang mungkin harus melalui banyak hal-hal yang harus di-accept dalam hidup, tapi it's something that's possible aja sih dengan support juga. Nice. Jadi memang untuk bisa ada di sini perjalanannya ya itu ya Ca ya, nggak instan pastinya gitu, dan di tiap tahap perkembangan diri juga belajar hal baru terus gitu ya. Kalau dari Atira atau Dera, apa yang sama, apa yang beda, boleh diceritakan di sini? Aku dulu, apa Dera dulu? Aku? Oke. Ya seperti yang udah dibilang sama Ica juga ya, memang ya perjalanannya panjang untuk bisa sampai aku seperti ini gitu. Karena ya memang dari kecil pun aku juga udah sering bertanya-tanya, kakakku nih kenapa sih? Kenapa dia kok ngomongnya mungkin tidak seperti aku, dia melakukan hal-hal yang mungkin pada saat itu aku bilang aneh gitu ya. Ya pertanyaan-pertanyaan itu terus ada, dan ya sebagai adik yang galak, dan aku sering menyebut diriku evil sister gitu kan, aku juga ada masa-masanya yang
mungkin galakan aku kayaknya dibanding orang tua aku gitu loh. Jadi memang jadi pada saat remaja ke dewasa ya terutama itu tuh ya aku terbagi lah pikirannya dengan pergaulanku sendiri, dengan punya saudara kandung yang autism, ya apa ya sulit itu nerima itu semua dengan masalahku sendiri kok, tapi kok di rumah aku juga ketemu masalah lagi nih ibaratnya nih. Jadi aku sih pada saat udah sampai sekarang ini gitu ya berusaha untuk take time aja kalau masalah acceptance itu, untuk menerima itu, karena balik lagi ya aku nggak bisa memaksa diri aku untuk menerima kakakku apa adanya. Kadang-kadang menerima diri aku aja susah, apalagi menerima kakakku yang berbeda lah bisa dibilang kan. Jadi ya paling take time dan posisikan lah seperti yang aku bilang tadi, posisikan aku sebagai anak juga gitu. Jadi ngelihat kakakku yang anak juga kalau misalkan diperlakukan yang gimana-gimana mungkin sama orang tua atau mungkin sama orang lain kan yang nggak mau juga kan. Ya jadi ya berusaha memahami situasinya aja sih, berusaha memahami situasinya. Oh kakakku ini memang berbeda gitu loh. Walaupun tidak 100% ya, sampai sekarang pun aku masih struggling juga kok sama dengan sibling yang lain. Dan yang ketiga sih mungkin positive thinking, karena gimana pun juga sekalipun sampai sekarang aku pun kadang-kadang masih menghadapi kakakku yang tantrum, atau ya kadang-kadang kakakku dengan bandelnya mungkin ngapain lah ngacak-ngacak barang aku juga suka kesel sendiri gitu, tapi ya udah positive thinking dan pasti ada jalan kok untuk bisa sampai seperti ini gitu loh. Yes. Tadi yang aku highlight tadi ya Tira, take time gitu kan, dan memang bisa jadi ada masa frustrasinya lah, tapi abis itu acceptance lagi. Mungkin ada kejadian kecil gitu kesulut lagi, tapi abis itu betul. bisa positive thinking lagi gitu ya. Itu kayak it's a never ending journey kali ya buat teman-teman di sini. Iya, it's a never ending journey ya. Ya take time aja sih, karena memang itu semua nggak bisa dipaksa. Bener-bener harus ya from the bottom of your heart aja. Kalau Dera gimana nih, kakak Dera? buat Abi gimana? Aku kalah nomor. Mereka adik-adik, aku kakak sendiri. Tapi nggak apa-apa. Ya, tapi emang kalau dari aku pribadi sih memang di JSC sendiri, karena ngelihat pengalaman aku itu bisa dibilang cukup berat, makanya dari situ juga aku pribadi memang, dan teman-teman juga ya yang saling support juga kita dan saling punya kurang lebih visi misi yang sama gitu. Jadi kita pengen banget juga supaya yang ngerasain kayak kita tuh terbantu gitu. Apa ya, bukan hanya terbantu sih, tapi kayak paling nggak first step-nya di-acknowledge dulu lah gitu, bahwa kalian ada gitu, dan kalian itu berarti gitu, dan kalian pelan-pelan akan melalui ini gitu. Karena kalau misalnya mau istilahnya di X-ray gitu kan, pasti di berbagai area secara psikis maupun fisik tuh pasti ada bekas-bekas trauma atau luka atau apa gitu, yang aku ngomong sekarang aja masih bergetar gitu rasanya. Ya yang karena kan jatuhnya kan kakak kan, karena ya jadinya ibaratnya second hand-nya paling kalau dari aku sih mungkin karena lebih dekat sama mama gitu kan, second hand-nya mama gitu kan. Dari mulai yang ibaratnya tuh hal yang misalnya aku sama teman-teman sebaya aku ngobrolinnya soal apa gitu ya. Mungkin dia ngomongin juga soal adik atau kakaknya gitu kan. Terus kok tiba-tiba di rumah aku tuh pengalaman aku, adikku tiba-tiba hilang, aku ditelepon sama mama gitu kan. Dia Rabi hilang gitu kan. Terus kayak, gue mesti tanya ke siapa, gue mesti gimana, kayak nggak ada jalan lain selain ya jalanin aja gitu kan. Pas jalanin aja ternyata ya memang gimana pun, entah kenapa ya, kalau buat aku juga, mungkin kalian juga ngerasain, si adik atau kakak kita nih kayak punya guardian angel atau gimana gitu ya. Jadi ada aja gitu yang bantuin, entah tukang ojek ngelihat, oh itu tuh ada anak kecil naik sepeda, jago banget naiknya gitu. Ternyata dia naik sepeda buat nyari kaset PS di jaraknya tuh kayak lumayan lah dari rumah, komplek rumah terus ke arah department store gitu. Kita nggak kebayang dia sebelah-sebelahan sama mobil kayak gimana, sampai si tukang ojek itu bilang, tuh jago banget tuh ini ya. Kita yang kayak
mikir merinding, tiba-tiba dia udah di depan tempat PS, cuma lagi nunjuk-nunjuk aja, belum bisa komunikasi lancar dia. Gitu. Dan yang sampai sekarang tuh kalau misalnya dia tiba-tiba nggak ada, tuh aku juga udah keinget gitu, kayak dulu kan kamu sempat kabur gitu kan. Iya. Tapi ternyata nggak gitu kan. Cuman jadi kayak apa ya, dari apa yang sudah terjadi dulu, sekarang tuh masih ada bekas-bekasnya, tapi dengan makin acknowledge apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan, perlu atau nggak perlu, itu jadi kayak formula gitu loh buat kita juga, buat dia juga untuk interaksi gitu dari sehari-hari gitu. Karena kalau sama orang tua juga kan ibaratnya kan kayak dulu berantem tuh bukan cuma soal beda pendapat doang gitu. Cuman berantem juga karena aku ada titik di mana aku tuh down parah, depresi parah, di mana aku kayak kehilangan jati diri aku gitu ya. Kehilangan gue mau bawa kemana diri gue gitu. Dan itu tuh juga aku nyalahin gitu ya. Nyalahin yang mungkin nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa gitu kan. Nyalahin ibaratnya dinamika di keluarga kita gitu, yang bukan melulu karena adanya Abi ya, cuman memang kan gimana ya ibaratnya, cara komunikasi kita berbeda aja gitu, cara komunikasi kita berbeda, perspektif kita berbeda, sehingga pas aku udah nemuin titik itu tuh aku baru sadar ternyata hal-hal yang belum aku sembuhin itu tuh banyak sekali, sehingga di titik itu tuh udah kayak semuanya tuh campur aduk luar biasa gitu, sampai rasanya tuh bahkan dulu tuh benar-benar udah nggak ada keinginan untuk exist malah gitu, kalau bisa dibilang ya. Sorry lo, bukan maksudnya gimana cuman ya, tapi sekarang here I am gitu kan, aku ada di sini. Cuman ternyata dengan orang tua juga menjembatani, maksudnya dia juga paling nggak dia tetap bukan paling nggak sih, maksudnya dia struggle juga kan ibaratnya. Lah, kamu yang selama ini bisa aku harapin kayaknya baik-baik aja kok, tiba-tiba kayak gini gitu. Gimana nih gitu. Tapi ternyata itu juga ibaratnya kayak natural body sama mind and soul saya juga, aku juga gitu, untuk menunjukkan bahwa Tinung, aku punya masalah, Tinung gitu. Ternyata selama ini mungkin bukan cuma Abi gitu, tapi ternyata aku juga punya gitu. Dan di situ tuh baru tuh ibaratnya lebih heart to heart, dan mama aku bilang gitu kayak, kamu tahu nggak sih yang selama ini mama lakuin sampai ibaratnya dalam tanda kutip bukan ngelupain ya, nggak segitu banyak waktu untuk kamu tuh sebenarnya buat bekal kamu nanti gitu. Jadi harus belajar itu the hard way ya. Ya, tough love lah ya. Gitu. Tough love. Terus kayak tiba-tiba tuh kayak skrupnya berjalan lagi gitu kan, yang tadinya udah stagnan dan gimana gitu kan, berjalan lagi dan kayak oke, gitu. Jadi kayak perbedaan cara berbicara atau cara menafsirkan aku juga gitu yang belum nemu-nemu gitu, sampai akhirnya udah ada alarm gitu kan, tanda bahaya gitu. Terus ya terjadilah konsolidasi lah ibaratnya gitu ya. Dan ya jadi gitu. Pas udah kayak gitu ya mungkin itu juga pelan-pelan bikin aku juga mengerti gitu kan, memahami lah. Tapi itu juga pelan-pelan gitu. Karena kan aku juga lagi bermasalah dengan diriku pribadi gitu. Kayak bingung sebaiknya aku tuh kemana sih, mau apa sih, kok takut ya, kok gini ya, kayak gitu. Dan ya gitu, dengan mengenali dan segala macamnya, jadi ya aku berada di sini sekarang. Yay, well done. Makasih loh Dera udah share, maksudnya really personal gitu ya, karena mungkin di sini teman-teman atau siapapun yang hadir juga jadi bisa dapat insight bahwa ya lagi-lagi gitu perjalanannya mungkin nggak semulus itu pastinya gitu kan, dalam artian mungkin ada this and that, tapi siblings kayak punya willpower untuk overcome itu juga gitu kan, walaupun tadi misalnya ada hiccup dulu atau apa, tapi itu sebenarnya mekanisme yang terjadi untuk akhir bisa ada di sini gitu kan. Mungkin kalau itu nggak terjadi, itu bisa jadi dipendem aja dan nantinya
we never know gitu kan what happens gitu. Dan intinya mungkin yang bisa kita petik insight-nya bahwa masing-masing tadi kan, kalau Ica gimana perjalanannya, kalau Atira gimana, yang tadi kita dengar dari Dera gitu, dan itu very very unique, tiap orang bisa beda. Ada orang yang super lurus mungkin gitu kan, ada juga yang nggak semudah itu, tapi yet kalian di sini gitu kan, dan kalian connected satu sama lain di Jakarta Sips Club gitu. Nah, aku paling mau nyinggung dikit aja nih, mau nyinggung sedikit bahwa ini dari yang kita temukan gitu ya, mungkin teman-teman bisa kasih kayak benar atau kayak kurang ini. Yang kita temukan bahwa ketika siblings tergabung di komunitas gitu, kata riset gitu, konon riset berkata bahwa melalui komunitas itu siblings bisa cari dukungan gitu kan, dengan tadi kalian udah banyak mention sih fortunately gitu, bahwa kalian tergabung dan punya ketemu dengan orang-orang yang punya latar belakang saudara kandung yang mirip, juga kalian jadi bisa belajar bersama mungkin ya tentang ASD itu sendiri, nggak harus textbook gitu, nggak harus baca buku yang benar-benar kriteria ASD kayak gitu, tapi dengan cara kalian gitu kan, dan mungkin jadi menemukan koneksi pertemanan ya yang memberikan insight berbeda. Mungkin kalau dari hopefully maksudnya dengan cerita kalian sih lumayan interconnected lah ya sama apa yang kita temukan di sini gitu. Nah, nggak terasa nih waktunya udah 17-18. Sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, mungkin ada ini nggak sih, ada pesan-pesan untuk siblings terkait mungkin tadi journey itself, atau kayak terkait supporting system gitu, terkait apapun untuk siblings yang hadir di sini maupun di luar sana. Apa sih yang mau kalian sampaikan, baik yang udah ketemu dengan support system maupun yang belum gitu. Boleh dari siapa? Atira dulu kali ya. Dulu, oke. Mungkin kalau buat siblings di luar sana, yang seperti tadi aku bilang, kalian nggak sendiri kok. Maksudnya, kalaupun kalian mengalami masa yang berat, kalian nggak bisa nerima sibling kalian, I think it's normal ya. Maksudnya karena aku juga mengalami itu kok dulu. Apalagi di masa remaja sampai aku kuliah tingkat akhir lah, itu kuliah tingkat akhir sih terutama, itu masa-masa terberat aku. Jadi kayak it's okay kalau kalian memang belum bisa menerima, belum bisa ya mungkin dekat dengan sibling kalian atau gimana. Take time, jangan pokoknya intinya jangan lupa sama diri sendiri, itu satu. Terus kalian nggak sendiri, di sini pun ada kita, ada JSC, kalau misalkan ada masalah atau apa, boleh banget gabung, boleh banget ya sharing, curhat. Nanti kalau memang sudah tergabung dengan grup, kan kita bisa saling memberikan solusi, saling memberikan insight. Pokoknya di sini kalian tuh orang-orang yang kuat kok. Jadi jangan khawatir, jangan pernah ngerasa sendiri. Thank you Atira. Buat Ica juga kali ya, dari insight seorang adik. Oke. Mungkin pesan aku adalah siblings itu memang gimana ya, banyak tantangan yang memang harus kalian hadapin gitu kan. Karena kadang-kadang kita sebagai siblings, kita nggak hanya mikirin soal siblings kita satu, tapi kita harus accept kalau kita pasti banyak pikiran juga ke keluarga, pikiran juga ke environment kita berinteraksi kayak teman, sekolah, pekerjaan gitu. Dan itu pasti butuh waktu juga, seperti kata Atira, butuh waktu juga untuk istilahnya menyelesaikan atau accept beberapa hal dalam hidup yang mungkin memang hanya butuh di-accept, atau mungkin beberapa hal yang bisa dicari solusi, ya dicari solusinya, tapi ada beberapa hal yang kita juga butuh accept juga gitu. Tapi menurut aku punya special siblings in the family itu is also a chance for us to learn the bigger things in life gitu. Jadi kita dikasih kesempatan buat lebih belajar
hal-hal lain yang mungkin orang lain yang tidak memiliki sibling spesial ini mungkin mereka nggak punya kesempatan itu gitu. Jadi kita bisa belajar bagaimana cara berempati lebih baik. Kita bisa belajar untuk lebih sensitif terhadap perasaan orang lain, perasaan keluarga kita gitu. Dan kita juga kalau aku sih merasa aku dengan mempunyai sibling spesial tuh aku jadi lebih appreciate hal-hal kecil dalam hidup gitu. Makanya just take your time to accept things, take care of yourself definitely. Terus kalau mungkin ini sedikit pesan kalau yang buat di JSC, karena ada teman-teman JSC juga yang hadir di sini, reading the messages atau kayak cerita orang lain atau kita mendengar cerita siblings lain tuh walaupun masalah kita berbeda-beda itu, tapi melihat teman-teman siblings kita yang tetap berusaha kuat untuk berjuang demi keluarganya, demi kakak atau adiknya, itu sesuatu yang juga menguatkan diri kita sendiri gitu sih. Jadi our community itu makanya kita bilang kita hanya support. Jadi kayak mungkin kita nggak bisa memberi solusi langsung atau kayak we may not be able to fix the problems, tapi at least kita bisa menguatkan sesama dan kita bisa istilahnya biar beban kamu tuh tidak seberat itu kalau kita sharing lewat siblings itu. Jadi I hope the siblings can always stay positive karena there's always ill things in life to appreciate. Ya, berarti dari Atira kita petiknya itu bahwa take time gitu kan, itu nggak bisa dipaksa, nanti lama-lama you'll get there gitu kan. Kalau dari Ica kita juga belajar bahwa ada hal-hal positif pastinya di balik semua ini, yang hal-hal kecil yang mungkin bisa jadi di overlook tapi ternyata bisa ditemukan juga gitu kan. Dan di sini dengan support system bisa tadi bukan solusi per se tapi kayak supportnya itu sendiri ya gitu. Kalau dari Dera gimana nih sebagai founder? Kebetulan waktu itu ketemunya bertiga. Kalau misalnya ketemu sama yang lain-lain, kayak sekarang udah lebih wah lagi kali kita ngobrolnya rame-rame. Jadi agak susah ngomong pakai bahasa Indonesia, cuman ini ada satu film yang aku kutip bahwa kita perlu ingat sebagai sibling yang ya mungkin dalam dinamika di dalam keluarga akan perlu lebih mentoleransi, perlu lebih berempati, perlu lebih ngalah gitu kan, perlu lebih ngelakuin segala hal itu sendiri gitu. Tapi bukan berarti orang tua atau saudara kamu tuh nggak menganggap kamu tuh orang yang baik atau kamu tuh orang yang capable, smart gitu, atau kamu tuh bukan orang yang nggak penting gitu. Jadi kayak istilahnya aku pengen bilang just remember you are kind, you are smart, you are important gitu. Walaupun situasi dan kondisi seringkali mungkin tidak menyatakan kepada kalian bahwa kalian itu seperti itu gitu. Aduh, sorry ya. Gak apa-apa. Ini agak misu-misu. Tapi ya kalian itu ya segitunya, dan orang tua juga butuh kalian gitu. Saudara kalian butuh kalian gitu, dan diri kalian juga butuh diri kalian sendiri gitu. Maksudnya pribadi kita juga butuh kita untuk menjadi bisa gitu. Walaupun tadinya kita nggak kuat, walaupun tadinya kita nggak bisa gitu, walaupun tadinya kita nggak ngerasa diri kita cukup berarti gitu, cukup pintar untuk mengatasi hal-hal di sekitar kita atau cukup baik gitu kan, kita pasti bisa ngelakuin kesalahan, ngelakuin marah lah apa semuanya. Coba terus untuk maafin dan ibaratnya kayak itu hal yang wajar gitu, hal yang wajar, hal yang nggak apa-apa. Kita lihat nanti bisa jadi kayak gimana gitu. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa wah ekspektasi gue nggak nyampe nih, berarti gue gagal gitu. Ya itu yang ngomong orang lain apa kalian gitu. Kalau yang ngomong kalian, hati-hati gitu, bahwa itu bisa jadi
itu bisa jadi hal-hal yang nggak enak di dalam diri kalian itu berubah menjadi satu pelabelan bahwa kalian itu nggak baik gitu. Padahal kalau kita coba pelan-pelan kupas labelnya, ternyata nggak ada tuh kata-kata itu. Gitu. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat siblings dari JSC. Mungkin makasih banget sih udah mau open up pastinya gitu kan, dengan you being siblings dan dengan segala cerita yang kalian bagi. Aku, Tiara, semuanya mungkin di sini ngerasa sangat dapet insight yang super fresh dan tadi really insightful gitu. Nah, nggak terasa kita udah masuk di jam 5:30 hampir gitu. Nah, kita mau ngebahas ini dulu kali ya. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tiara, would you kindly share to us? Yes, mungkin yang pertama kita bahas dari Zoom dulu kali ya. Boleh. Pamela Vidiarsi nanya, sebagai sibling, pernah nggak sih kalian zaman kecil dulu ngerasa kalau orang tua itu suka berat sebelah? Misalnya lebih fokus sama sibling kalian dibanding sama kalian. Siapa yang mau jawab dulu? Ini bisa Dira dulu kali. Kak Dera. Itu kayaknya jawabannya pasti ya. Tapi karena aku kakak, jadi kayak mungkin ke-build rasa bahwa ya aku perlu provide something ke adik gitu karena dia lebih kecil. Jadi kayak ibaratnya aku dari kecil udah ngeliat dia masih digendong-gendong, masih bayi gitu kan. Yang kayak baru dapat insight, oh anak bayi tuh kayak gitu ya. Soalnya aku baru kelas 3 SD punya adik. Jadi kayak kayak gitu ya gitu. Cuman nah intinya tuh kalau pas dalam perjalanan aku tuh ngerasanya gini, Abi hal yang kecil kok bisa di-appreciate banget kan? Kayak wah hebat gitu ya. Sedangkan aku misalnya kayak hal yang aku misalnya bisa hal yang baru atau kayak gimana tuh kayak kok mama sama papa Wallace aja gitu kali ya, nggak seheboh ke Abi gitu kan. Ternyata aku baru tahu oh itu teknik, oke, gitu. Atau mungkin ya mereka ya di satu sisi cukup kayak ibaratnya oh ya udah cukup capek juga mungkin dengan iniin Abi gitu kan. Terus kayak mungkin mereka happy di dalam diri sendiri tapi nggak cukup ekspresif untuk menjelaskan atau mengatakan gitu. Tapi ternyata makin tua makin sadar oh ya di mata mereka tuh ada perubahan gitu. Ada sumringah yang nggak pakai kata-kata ternyata gitu. Thank you Dera sharingnya. Kalau agak nge-lag ya? Ya. Dari Ica atau Atira ada pengalaman yang berbeda mungkin kalau mau ada yang ditambahkan? Dari aku kali ya. Mungkin kalau merasa dikesampingkan pasti ada sih. Kayaknya itu semua sibling pernah ngerasain deh. Kayak orang tuanya lebih fokus ke kakaknya atau adiknya. Kalau di kasus aku dulu, karena mamaku mungkin papa kan papa kerja, mamaku sibuk ngurusin kakakku yang nganterin terapi lah kemana-mana, terus nganterin sekolah. Ya aku akhirnya spending time di rumah sama mbak gitu. Jadi pasti ada sih ngerasa kok aku di rumah sama mbak, nggak sama mamaku, nggak sama papaku, itu ada kok. Dan mungkin sampai gede pun akhirnya memang itu yang bikin aku ngerasa nggak deket sama orang tua. Sampai pada masanya aku di situ bener-bener marah. Kayak aku butuh orang tua aku, tapi mereka tidak bisa mencurahkan perhatiannya ke aku bener-bener marah di situ. Tapi ya udah akhirnya duduk bareng ngomong dan lain-lain. Ya udah sama-sama ngerti sih, kayak aku akhirnya ngerti kalau orang tua aku juga mungkin punya masalah ya, maksudnya punya masalah dalam artian punya anak yang berkebutuhan khusus, dan akhirnya mereka pun juga mengerti kalau aku jealous, aku marah, butuh perhatian juga. Jadi ya akan menemukan jalannya juga kok. Jadi kalau rasa itu pasti ada, tapi ya udah, you will find a way.
Kalau ada yang mau ditambahin? Mirip sih sama Atira. Jadi memang paling kalau kecil ya. Kalau kecil kan kita gampang iri ya sama kakak atau adik kita gitu. Jadi hal itu pasti kita iri, dan kita juga sadar sih orang tua kita kalau kita nggak diperhatiin hal-hal kecil, atau kayak kenapa kalau buat kakak atau adik kita tuh effortnya lebih gede dibanding effort ke kita gitu. Itu pasti kita kerasa sih. Tapi memang satu sisi siblings, kalau menurut aku sih dari semua siblings yang aku juga dengar ceritanya gitu, kita tuh juga sadar bahwa orang tua kita tuh juga they are going through tough times, and they're trying to understand their children as best as they can gitu kan. Dan aku juga waktu itu ngeliat ibuku sangat struggling dengan kakakku, dan kerasa juga gap-nya kalau kakakku lebih diperhatiin, aku juga enggak, itu juga gap-nya kerasa gitu. Tapi aku juga bisa ngeliat kalau, oh ibuku tuh juga, walaupun dia memang istilahnya masih berat sebelah, tapi dia juga berusaha cari waktu untuk aku. Jadi kayak kalau misalnya dia habis pergi sama kakakku gitu, waktu kecil tuh dia pasti kayak pergi berdua aku, terus ya mungkin aku di-treat dengan es krim atau apa waktu kecil gitu-gitu. Jadi kalau waktu itu sih ibuku, kalau orang tuaku tuh mereka lebih ke, oke, kalau kita sama kakakku, let's just kita pokoknya ikutin apapun yang dia mau, tapi nanti ada waktu untuk aku gitu sih. Dan itu maksudnya kalau dan di saat aku punya waktu itu tuh aku jadi udah lebih lega gitu, karena maksudnya iya aku ngerti sih orang tua aku juga banyak, maksudnya mereka juga struggling gitu, tapi aku juga butuh perhatian gitu. Tapi akhirnya as time goes gitu, orang tua aku juga udah bisa membagi waktu dengan lebih baik sih. Jadi menurut aku sih asal dengan aku diberikan waktu dan juga perhatian mungkin masih berat sebelah gitu, tapi itu sesuatu yang buat aku udah valuable juga sih saat aku kecil gitu sampai sekarang. Jadi sebenarnya itu pasti gap-nya tuh kerasa gitu ya, dan yang aku tangkap dari cerita kalian bertiga adalah pemahaman kenapa certain feelings happen to you, kayak occur to you, atau you feel certain ways gitu. Misalnya ada tadi yang gap perhatian orang tua yang mungkin agak berbeda, itu juga tumbuh seiring waktu gitu, seiring kalian dewasa. Dan tadi Ica juga sempat bilang kalau dari hasil ketemu sama teman-teman JSE, terus kemudian dengar cerita-cerita mereka, realization itu muncul gitu. So I think it's a good point bahwa berada di support system itu tuh memberikan perspektif baru terhadap kalian gitu ya, if I'm getting it correctly. Maaf, boleh diulang lagi, tadi agak putus-putus. Jadi aku juga nge-lag tadi. Internet aku nih, sorry. Jadi yang dari aku tangkap dari kalian bertiga itu, semua itu pasti ngerasain, tapi pemahaman kenapa hal itu terjadi itu terjadi seiring waktu pemahaman tersebut. Dan salah satu yang tadi Ces juga sempat bilang, hasil dari dengar cerita dari teman-teman JSC gitu, itu juga in a way membantu proses pemahaman itu terbentuk gitu ya. Is that correct? Ya, karena maksudnya ternyata memang ya nggak hanya parents kita yang struggling, tapi juga siblings kita yang lain pun juga pada struggling gitu. Jadi kita semua juga, para siblings itu pasti sangat mikirin parents-nya sih. Banyak yang khawatir juga gitu. Tapi memang mau nggak mau kita juga butuh our parents attention, our parents time juga gitu. Jadi akhirnya beberapa juga find a way gitu sih untuk akhirnya membagi gimana sama kakak atau adik atypical siblings-nya, the special siblings, sama kapan mereka punya waktu untuk bersama keluarganya gitu. Okay. Terus next-nya mungkin masih agak Boleh, silakan. Oh ya, kayak tadi tuh juga, kayak tadi pertanyaan Bu Ingrid juga, soalnya kan alasan juga kenapa JSC
kita awal sampai dewasa atau remaja yang udah mulai lebih bisa punya self concept yang independen lah ya. Soalnya kita ngerasain, aku pribadi juga itu ngerasain banget, wajar banget negatif feeling atau thoughts gitu, pikiran itu pasti muncul gitu, karena kan di budaya kita juga bukan yang cukup welcome dengan perbedaan gitu kan. Kita banyak hal-hal yang ibaratnya bahkan kayak mendingan gue nggak ngasih tahu deh kalau misalnya saudara gue spesial misalnya gitu kan, atau dari orang tua juga yang butuh apa ya ibaratnya ngebikin diri mereka untuk bisa lebih berdaya untuk menyatakan bahwa ya anak gue spesial terus kenapa gitu kan, karena dari situ juga tuh kita jadi kayak otomatis punya pemahaman yang aduh ini kan nggak keren gitu misalnya, atau aduh ini kan kok beda sih gitu. Dan waktu kita berpikir seperti itu mungkin kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskannya gitu ke orang tua atau ke siapapun keluarga terdekat kita, atau malah jadinya marah ke saudara gitu kayak gara-gara lo nih gitu. Padahal itu adalah ekspresi kekecewaan, frustasi yang negatif lah gitu, yang belum bisa di rephrase, kata-katanya tuh diubah menjadi lebih bisa diterima atau lebih positif buat diri dia gitu. Karena kan ibaratnya jadi kayak apa namanya, me against the world gitu. Kayak kesannya the world is not helping me gitu. Belum pas jalan keluar pagar aja adik atau kakak kita diliatin dengan gaya yang kayak gitu. Itu kan rasanya kayak gitu kan. Dulu nggak bisa ngeadvokasi diri sendiri bahkan ke adik gitu. Dulu pas misalnya katakanlah ya, dulu adikku kan ngomong sendiri gitu-gitu terus bilang, Mbak, adiknya idiot ya gitu kan. Maaf nih Pak, idiot tuh artinya apa ya gitu misalnya. Kalau misalnya saya bisa kayak sekarang gitu kan, karena itu sebenarnya pertanyaan lumrah karena kan dia sebenarnya nggak tahu gitu kan. Cuman impact-nya ke aku balik kan, kalau misalnya aku belum cukup ajak, aku bisa nangis saat itu juga, atau misalnya marah ke adik atau enggak marah ke orang tua gitu. Padahal itu kan hal yang lumrah, orang mau bertanya, dia bertanyanya dengan istilah yang dia mengerti, kemudian ya kita juga siap atau enggak untuk menjawab itu gitu, atau mau pilih untuk ignore aja kalau misalnya kita ternyata sakit hati gitu kan, atau kalau misalnya kita bisa mengerti dari sudut pandang dia kenapa bertanya seperti itu, kita bisa jawab balik gitu. Tapi intinya ya emosi-emosi itu ya perlu di acknowledge satu persatu, karena keluarannya nggak akan selalu manis gitu. Keluaran si sibling ini dengan emosi kayak gitu, outcome-nya itu tuh nggak akan selalu manis gitu. Itu sih. Aku nambahin dikit ya. Boleh. Sama Atira juga. Aku sangat setuju dengan poinnya Kak Dera yang emosi itu sih. Karena sebenarnya siblings itu mereka bukan hanya merasa ada bebannya tuh bukan tanggung jawab yang kedepannya gini, tapi juga emosi-emosi yang harus mereka bawa dengan pikiran-pikiran yang mereka punya gitu. Jadi itu memang sesuatu yang harus diakui dan juga diperhatikan gitu, sama nggak hanya siblingsnya juga, tapi juga mungkin dengan orang-orang sekitarnya juga gitu. Karena itu balik lagi, rasanya tuh seperti me against the world gitu kan, apalagi yang mungkin dari kecil mereka nggak terlalu paham dengan kondisi keluarga kita atau bisa menerima dengan baik keluarga mereka seperti apa gitu. Jadi kan rasanya tuh memang seperti me against the world-nya aja itu sih. Kalau aku sangat setuju dengan poinnya Kak Dera itu. Dari Atira gimana Atira? Dalam hal manage perasaan ya.
agak susah sih ya, karena yang seperti Ica bilang, ya itu me against the world. Dan ya itu tadi, memang ada masa-masanya aku sangat frustrasi ya, bener-bener kacau deh waktu itu. Aku inget banget, kalau diinget-inget tuh kayaknya sakit sih sebenarnya, tapi balik lagi sih, aku selalu berusaha ya udah positive thinking dan ya udah intinya itu sih positive thinking aja. Kalau dari aku pribadi ya. Mungkin tambahan dari aku tuh lebih ke gimana ya? Aku jadi lupa. Jadi mungkin yang dibutuhkan siblings itu kalau untuk merasa ini adalah, kalau aku sih dari personal experience aku juga punya pemikiran seperti ini. Maksudnya dimana kayak dulu kayak kenapa ya kok Tuhan ngasih ini gitu, atau kayak gimana ya ke depannya kalau nggak ada orang tuaku. Semuanya butuh waktu sih. Jadi banyak siblings juga yang misalnya dari kecil atau kayak remaja aja udah kepikiran hal-hal ini gitu. Padahal sebenarnya mereka hanya butuh waktu untuk benar-benar misalnya be okay with who they are, be okay with the circumstances juga gitu. Jadi menurut aku kalau ada siblings yang masih merasa seperti ini, itu kalian coba take time aja buat benar-benar mengerti kenapa sih punya perasaan seperti ini gitu. Apakah ada perasaan-perasaan yang masih terpendam di dalam diri kalian, atau masih ada suatu kemarahan, atau kayak suatu frustrasi, atau masih ada suatu kebingungan gitu yang belum punya jawaban atau belum bisa di-accept emosinya tersebut itu. Nah, jadi kalau kalian take time aja, nggak usah terburu-buru untuk dapat jawaban, itu pelan-pelan mungkin bukan jawaban yang kita inginkan, atau mungkin bukan bentuknya, bukan suatu jawaban juga, tapi dari waktu untuk kalian berusaha untuk memahami diri sendiri, dan juga misalnya berpikir positif itu juga sangat penting. Jadi kita nggak terlalu membawa beban kita terlalu berat gitu. Dan juga pokoknya dengan berapa hal, dengan self care juga gitu, self reflection juga, itu mudah-mudahan beban yang mungkin awalnya terasa sangat berat itu nggak akan seberat sebelumnya gitu. Mungkin kurang menjelaskan tuh gimana? Ada yang tambahan? Mungkin aku coba sum up kali ya dari apa yang udah Dera, Atira, dan Ica sampaikan, bahwa memang kalau soal pernah nggak sih kepikiran itu, pernah ya, teman-teman di sini juga cukup sepakat bahwa ya kalian juga misalnya manusia gitu yang mungkin pasti pernah ada masanya lagi down gitu kan, dan tadi punya pemikiran-pemikiran yang mungkin belum menerima, bahkan menolak, bahkan marah, frustrasi, dan sebagainya. Tapi memang itu butuh waktu untuk akhirnya bisa hilang pikiran-pikiran itu gitu kan. Either tadi caranya dengan dengan punya positive thinking, atau memang as simple as acknowledge dulu gitu ya. Iya emang lagi marah nih, emang lagi frustrasi nih gitu. Mungkin yang ini ya, yang beda kan kalau dulu mungkin ya pas kita kecil kan orang tua pengennya ya jangankan siblings, misalnya jangankan kalian yang punya siblings autistik, kayak aku juga sebagai kakak di sini gitu kan, pasti orang tua tuh lebih pengennya kakak tuh kasih contoh dong buat ade gitu kan, terus kayak kakak tuh ngalah dong gitu. Nah untuk itu tuh sebenarnya ada kesamaan bahwa bahkan aku juga butuh waktu untuk akhirnya sekarang aku cukup berteman baik dengan siblingku gitu. Dulu juga sama kayak Tom and Jerry gitu berantemnya gitu kan. Dan jadi mungkin itu ada kesamaannya di situ ya, bahwa at the end gitu itu berproses gitu. Dan mungkin yang kalian lakukan di sini juga ya kalian tergabung, connected gitu, punya support tadi ya, emotional support system gitu kan, sehingga di situ juga kalian mengikuti perjalanan bersama-sama, tadi nggak sendiri gitu kan, sehingga mungkin dapat fresh perspektif lagi abis ketemu teman-teman JSC, dapat emotional coping juga gitu kan. Jadi mungkin itu kali ya yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku simpulkan sih dari soal thoughts yang tadi mungkin terkesan kurang suportif gitu ya. Tapi kayak it's there, it's happened gitu kan. Tapi
yang kalian lakukan tadi, what you already did gitu. Kalau ngutip salah satu teman kita yang JSC, dia bilang dibawa santai aja dibilangnya. Tapi memang maksudnya mungkin kesannya seperti kok dibawa santai aja gitu. Tapi memang itu sih, as we accept ourselves and our emotions and our thoughts juga gitu yang muncul, itu nanti lama-lama bebannya akan lebih ringan untuk dibawa. Walaupun itu masih sebuah beban gitu, mungkin pikiran itu tetap ada, tapi itu nggak akan terasa seberat sebelumnya. Dan wajar sih kalau memang itu it takes years gitu ya, karena di aku pribadi kan juga memang bertahun-tahun untuk bisa seperti ini. Jadi it's okay kalau memang masih butuh waktu. Kita terakhir itu ya, Tir, waktu itu aku sama Atira, kita ketemu sama teman-teman kita yang siblings waktu kecil, yang kita sering kumpul bareng. Terus kita waktu itu nonton lomba renang pas Autism Games itu. Iya, di Gor Sumantri ya. Gor Sumantri waktu itu. Itu kita sesama siblings tuh kita bisa bercanda yang benar-benar kita bisa bercanda bilang, anak-anak, waktu itu aku ingat banget, ini salah satu teman kita ngomong nih gini, kalau anak-anak autis itu tuh ini ya, selalu ada, kita juga sama kayak Kadera, kita selalu percaya tuh anak autis ada kayak guardian angelnya tadi ya. Mereka punya guardian angel, terus mereka pure, terus thoughts-nya sangat pure, sangat straightforward gitu. Sementara ya siblingsnya tuh ya penuh amarah, dendam sama kemarahan gitu. Kita ketawa aja gitu semuanya gitu. Tapi ya itu maksudnya di saat itu kita semua udah mengakui gitu, kita juga punya emosi tersebut, kita juga punya struggle sendiri, dan kita juga punya pikiran-pikiran yang mungkin kayak sebenarnya yang jadi membebankan kita juga gitu. Tapi akhirnya karena kita juga accept dengan beberapa hal itu, terus kita juga punya support dari teman-teman siblings kita gitu, itu ya udah, kita hal seperti itu bisa kita bawa bercanda aja gitu. Jadi aku harap juga mungkin teman-teman siblings yang lain yang mungkin masih struggling juga atau masih mencari jawaban dan segala macam, they can take their time to understand themselves and their circumstances and also love themselves juga and the family. Ya, nggak terasa sih, aku kayak sebenarnya kayak banyak banget yang bisa kita explore di sini. Baik, mungkin kayak personally aku dan teman-teman di Yasaindo Behavior Plus juga masih punya banyak pertanyaan atau pengen belajar lebih lanjut dari teman-teman, tapi waktunya udah habis. Gitu. First of all, mungkin kita kasih tepuk tangan dulu buat siblings di sini yang udah hadir. Boleh, Tiara mungkin boleh kita unmute aja ya untuk sesi akhir ini. Bisa nggak ya? Is it too much of a hassle? Atau ya boleh kasih tepuk tangan virtual dulu. Yang pasti kita mau sangat-sangat appreciate teman-teman JSC yang udah benar-benar terbuka berbagi di sore hari ini. Hopefully sesinya cukup asik ya buat teman-teman, karena kita ingat banget waktu itu kita pengen ngobrol yang insightful tapi nggak terlalu loaded dan terlalu teoritis atau apa gitu. Jadi mudah-mudahan ini tetap tercapai apa yang kita agree sebelumnya gitu. Dan pastinya juga kita berterima kasih ya, baik Yasaindo Behavior Plus maupun JSC pastinya dengan hadirin yang sudah hadir secara virtual di sini dari awal sampai akhir. Dari kita mungkin maaf banget kalau ada kendala teknis juga, ini agak-agak di luar kendali kita gitu ya. Dan sebelum ditutup mungkin untuk dapat insight yang lebih banyak lagi, jangan lupa berarti follow Jakarta Sips Club pastinya di sosmed ya kan, untuk tahu juga aktivitas mereka apa, kegiatan mereka apa, sehingga tadi proses belajar bersama antar siblings juga terus terjalin lah ya, karena kan bukan proses yang instan gitu. Dari Tiara ada some concluding remark juga nggak? Enggak sih. I think, well, maybe yes. Insight-nya sih banyak banget sebenarnya. Especially kalau dari
praktisi ya. So far sejauh ini lebih banyak tua, dan pernah sih suatu kali memang ada sibling yang datang, tapi suka bingung kalau ada sibling yang datang aku harus ngobrol apa ya. Dan sometimes dari personal experience aku ngerasa dulu pernah mengajukan suatu pertanyaan yang mungkin it's too much for her gitu, karena waktu itu dia masih sekitar mungkin 5 atau 6 tahun. Jadi even aku juga masih harus banyak belajar. So thank you banget for sharing dari perspektif kalian. So thank you. Really appreciate it. Yeah. Really appreciate it. Thank you. Buat yang hadir mungkin boleh di turn on turn on kameranya. Kita foto bareng-bareng ya, seperti biasa. Jadi rutinitas baru. Oh iya boleh, Dera, sorry. sorry. Nggak, aku mau nambahin sedikit lagi gitu. Boleh banget, silakan. Kayak mungkin karena banyak juga para parents di sini juga hal-hal yang kayak kelihatannya tuh negatif gitu ya di siblings gitu, di saudara kakak atau adik gitu. Itu tuh sebenarnya adalah tanda dari mereka bahwa mereka mengalami sesuatu gitu di dalam, kayak gitu. Jadi bukan melulu itu cuman mencari perhatian atau bandel gitu ya, maksudnya Kadera hilang. Kadera tadi hilang sebentar. Ya bukan berarti cuman bandel atau dia kayak kok dia gimana ya caranya, kok dari dulu dia marah banget gitu, atau dari dulu dia nggak mau banget deket sama saudaranya gitu. Itu bukan dari dalam diri dia, sebenarnya bukan dia ngeblok, tapi ada saatnya dia akan ngeblok karena dia mungkin butuh waktu buat mengerti, memahami apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi justru ketika dia menyatakan sesuatu, dengarkan aja gitu mungkin ya. Kalau aku pribadi, mungkin teman-teman yang lain juga ngerasa akan lebih diterima apa adanya ketika kita dibiarkan menjadi diri kita gitu. Yang walaupun nggak, ya kayak tadi sih, nggak selalu manis gitu. Ada bumbu-bumbu yang lain lah, pedas, asin, asam, pahit, kayak gitu. Tapi ya itu dinamikanya gitu. Dan ternyata bersama-sama untuk memaksimalkan saudara kita yang special needs juga, dan pada dasarnya kita pun special needs gitu. Dan untuk bisa punya pemahaman bahwa berbeda tuh keren kok, itu butuh waktu gitu. Kalau bahwa berbeda itu nggak apa-apa, itu keren, justru orang semuanya unik gitu, itu butuh waktu gitu. Dan apa yang kita sampaikan di sini pun emang real ya Kak, apa yang kita rasakan gitu. Jadi ya kalau memang sibling lain melakukan hal yang sama, aku juga nggak bisa menyalahkan karena memang it natural dari emang apa yang kita alamin. Walaupun mungkin beberapa experience kita agak terlihat negatif gitu, tapi saya juga dari kita siblings tuh many of them are actually very positive people juga gitu. Jadi we are someone who always want. Kita selalu, beberapa dari kita walaupun mereka memiliki atau merasakan emosi-emosi yang mungkin di label sebagai negatif gitu, tapi banyak dari kita tuh juga sebenarnya pejuang dan juga berusaha positif buat keluarganya juga gitu. So I hope it will semoga di keluarga-keluarga lain juga bisa mendapatkan bisa menemukan si cahaya positif dan untuk tetap maju dengan special siblings-nya. Thank you again. Nih boleh dikasih tepuk tangan virtual, boleh nyalain videonya sehingga kelihatan ada tepuk tangannya. Boleh mungkin mulai dinyalakan videonya, kita screenshot bareng-bareng sebagai rutinitas baru ya di era sesi virtual. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah hadir sampai jam segini. Mohon maaf atas keterlambatannya, tapi mudah-mudahan tidak keberatan ya, karena sharing dari teman-teman Jasya benar-benar buat saya pribadi sih insightful banget gitu.
Oke, kalau sudah kita bikin ini ya, screenshot virtual ya. Let's see. Oke. Masih ada yang join. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi deh. Lumayan nih ada beberapa tambahan wajah-wajahnya. Okay. Ada beberapa member JSC juga di sini. Oh, halo. Salam halo semuanya. Hai. Waktu itu ya saya udah sempat ngobrol sama Amri sih. Tapi kayaknya Bagus nggak ada ya? Bagus nggak ada ya? Enggak, kayaknya nggak ada. Bagus lagi nggak ikut. Ada member juga yang minggu lalu kita baru ada sharing session. Kita baru ketemu banyak teman baru. Nih ada yang ikut juga beberapa. Nice to see you all. Oke, semuanya udah siap ya? Ada Astrid. Kita screenshot. Dan semuanya yang belum disebut satu-satu. 1, 2. Oke, page 2-nya. Oke. 1, 2. Oke. Sip. Sekali lagi, thank you buat teman-teman JSC. Thank you buat Yasaindo Bupels yang dari kami makasih banyak buat hadir sore ini dan mohon maaf kalau tadi ada technical difficulties juga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik dengan Yasaindo Behavior Pulse maupun dengan Jakarta Siblings Club. Dari saya mungkin sekian. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yasaindo. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Aku juga tadi sudah menangis-nangis, lo nggak sih? Iya. Nangis. Iya. Aduh, ya begitulah. Thank you. Terima kasih semua. Izin pamit. Terima kasih, Pak. Sehat selalu ya.